Kita ketemu lagi teman-teman di channel motivasi dan edukasi. Kita mau bicara lama ya, tidak bicara terkait dengan pentingnya menuliskan pikiran kita ke dalam bahasa tulis. Nah, mengapa ini penting? Karena bisa jadi teman-teman selama ini sudah terlalu banyak sekali membaca ya, membaca literatur dari berbagai sumber dalam berbagai bahasa, dalam berbagai kelompok expert ya atau para ahli, dan bahkan juga bukan hanya dalam membaca, tetapi juga di dalam mendengarkan sesuatu, proses-proses pembelajaran dari berbagai macam sarana, apakah itu audio, apakah itu visual, audiovisual, dan yang lain-lain. Nah, atau juga di dalam diskusi-diskusi secara langsung, directly, dalam satu seminar-seminar, atau di dalam satu pertemuan-pertemuan para ilmuwan, ya. Bahkan ada satu kecenderungan bahwa kita terlalu banyak sudah berbicara, terlalu banyak mengumbar pikiran-pikiran kita sendiri, kita muntahkan ke sana kemari di tempat A, di tempat B, kepada si A, pada si C, dan kemudian kita terus-menerus asik just flowing, ya, terus-menerus ya, flowing, mengalir, baca, dengar, mengatakan dan sebagainya, tetapi pada akhirnya lupa untuk menuliskan sesuatu. Nah, jadi kalau gejala ini teman-teman alami, saran saya secara sederhana sebagai seorang sahabat, harapannya teman-teman mau mengambil sebuah tindakan, ya, mau melakukan sebuah keputusan besar yang akan mempengaruhi jalan sejarah ya bagi perjalanan hidup pribadi. Apa itu? Yaitu kesediaan, kemauan teman-teman, hasrat untuk menuliskan pikiran. Mengapa ini kemudian penting untuk dilakukan bagi teman-teman yang sedang belajar, ya, bahkan baik yang sudah selesai dari kampus, bahkan masih berjuang, bahkan menimba ilmu, maksud saya di dalam perjalanan di kampus atau di sekolah-sekolah. Nah, pentingnya menuliskan pikiran ini ingin memastikan bahwa teman-teman sungguh-sungguh mengetahui banyak hal yang selama ini kita rasa bahwa kita sudah menimba banyak pengetahuan. Dengan menuliskan itu, kita sendiri dapat melakukan kerja yang namanya evaluasi. Kita dapat melihat, oh ternyata saya bisa menuliskan pemikiran di seputar isu tentang misalkan medan magnet, ya, di seputar ilmu tentang konstruksi, di seputar ilmu tentang dunia medis, ya, penyakit dan pengobatan, dunia konstruksi bangunan, dunia tanam-menanam, atau dunia jual-menjual, atau bicara tentang marketing dan sebagainya. Dari proses kita menulis itulah kita tahu benar milestone, perjalanan pencarian pengetahuan kita, perjalanan kita memahami sesuatu, mempelajari sesuatu, perjalanan kita berdiskusi, dan banyak hal, ya. Itu semua akan tergambar lewat apa yang kita tuliskan, teman-teman, ya. Jadi karena itu menulis itu menjadi hal yang sangat penting. Berikut ada satu semacam saint quote, ya, kesalahan atau dosa kita ketika kita menerima banyak pengetahuan dari banyak segala sumber. Sebenarnya kita ada pada sebuah posisi yang sangat potensial melahirkan pikiran-pikiran baru yang dihasilkan dari semua gagasan-gagasan yang masuk secara deras ke dalam pikiran kita. Dan gagasan-gagasan yang baru itu penting untuk dibaca orang lain. Dan pada kesempatan lain kita pada akhirnya mengetahui, oh ternyata saya sudah merasa banyak sekali membaca, banyak sekali belajar, tapi kok ternyata saya belum banyak, ya. Jadi itu alat untuk mengkonfirmasi. Menulis merupakan sarana untuk mengkonfirmasi apa yang kita hasilkan. Ya, ini yang penting. Kita ternyata saya belum belajar banyak atau belajar baik dari sisi ilmu pengetahuan A, pengetahuan B. Saya hanya tahu banyak di seputar bidang studi ini, tetapi banyak tidak tahu di bidang-bidang yang lain. Nah, ini teman-teman yang perlu kita perhatikan. Jadi tuliskanlah pikiran teman-teman supaya kita dapat mengetahui dengan pasti apa yang sudah terjadi pada pikiran kita, pada diri kita, pada sistem database alam bawah sadar kita, dan kita bisa berbuat banyak dengan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk melahirkan ide-ide yang baik dalam hidup kita.
dan tentu ikut serta mencerdaskan kehidupan orang lain yang membaca tulisan itu. Ya, ketika Anda sudah rajin membaca, rajin berdiskusi, rajin mendengar diskusi-diskusi, tidak ada jalan lain, panggilannya adalah ya, bukukan, tuliskan pikiran teman-teman, karena itu merupakan sebuah legacy atau warisan yang akan dikenang seumur hidup. Saya kira itu diskusi kita pada kesempatan ini, teman-teman. Jangan lupa terus memotivasi diri, menghasratkan diri untuk melakukan sebuah perjalanan-perjalanan yang jauh lagi, lebih bervariasi, dan lebih menggambarkan tentang hasrat terbesar kita dalam hidup ini. Tentu untuk kebaikan banyak orang. Kita jumpa di konten yang berikut.